Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Munikasari. Saya dari program studi agroteknologi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Ragam Bahasa. Bahasa Indonesia perlu dipelajari oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya pelajar dan mahasiswa saja. Tetapi semua warga Indonesia wajib mempelajari bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, itu ada yang disebut dengan ragam bahasa, di mana ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda. Ada ragam bahasa lisan maupun tulisan, tetapi di sini yang lebih ditekankan yaitu ragam bahasa lisan, karena dia lebih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih itu ragam bahasa? Nah, ragam bahasa itu adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut hubungan pembicara, kawan pembicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Pentingnya dalam belajar ragam bahasa, menambah banyak ilmu dan memudahkan kita dalam bercakap-cakap di daerah yang memiliki bahasa berbeda dengan kita. Biasanya kita juga diterima jauh lebih hangat jika menguasai suatu bahasa tertentu ketimbang yang tidak bisa sama sekali. Adapun fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai alat untuk ekspresi diri. Contohnya, seorang anak menggunakan bahasa untuk mengekspresikan kehendaknya atau perasaannya pada sasaran yang tepat. Misalnya aja kepada ibu dan bapak. Dalam perkembangannya, seorang anak tidak lagi menggunakan bahasanya untuk mengekspresikan diri, melainkan juga untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Setelah kita dewasa, kita menggunakan bahasa baik untuk mengekspresikan diri maupun untuk berkomunikasi. Nah, alat untuk komunikasi. Jadi fungsi bahasa itu alat untuk komunikasi juga. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Dengan komunikasi pula kita mempelajari dan mewarisi semua yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita, serta apa yang dicapai oleh orang-orang yang sejaman dengan kita. Sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan saluran perumusan maksud kita, melahirkan perasaan kita dan memungkinkan kita menciptakan kerjasama dengan sesama warga. Nah, ada juga sebagai alat untuk adaptasi sosial. Cara berbahasa tertentu selain berfungsi sebagai alat komunikasi, berfungsi pula sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Pada saat kita beradaptasi kepada lingkungan sosial tertentu, kita akan memilih bahasa yang akan kita gunakan bergantung dengan keadaan ataupun situasi yang kita hadapi pada saat itu. Kita akan menggunakan bahasa yang berbeda pada orang yang berbeda juga. Kita akan menggunakan bahasa yang non-standar di lingkungan teman-teman dan menggunakan bahasa standar pada orang tua atau yang kita hormati. Seperti kita kepada dosen kita, jadi kita harus menggunakan bahasa yang standar ya. Berbeda kita dengan berbicara dengan teman-teman kita. Nah, ada juga sebagai alat untuk berkomunikasi dengan sesama manusia, alat untuk bekerja sama dengan sesama manusia, dan alat untuk mengidentifikasi diri, alat kontrol sosial dan integrasi atau penyatuan. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa sangat efektif. Kontrol sosial ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau kepada masyarakat. Berbagai penerangan, informasi, maupun pendidikan disampaikan melalui bahasa. Buku-buku pelajaran dan buku-buku instruksi adalah salah satu contoh penggunaan bahasa sebagai alat kontrol sosial. Contohnya saja ceramah agama atau dakwah merupakan contoh penggunaan bahasa sebagai alat kontrol sosial. Dan yang terakhir adalah alat untuk berpikir. Jadi, fungsi bahasa itu bukan hanya untuk berkomunikasi, tapi juga untuk berpikir. Nah, macam-macam ragam bahasa ada 3 berdasarkan media, cara pandang penutur, dan topik pembicaraan. Yang pertama, ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Di dalam bahasa Indonesia di samping dikenal kosakata baku Indonesia, dikenal pula kosakata bahasa Indonesia ragam baku, yang sering disebut sebagai kosakata baku bahasa Indonesia baku. Kosakata bahasa baku Indonesia memiliki ciri kaidah bahasa Indonesia ragam baku yang dijadikan tolak ukur yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan penutur bahasa Indonesia. Bukan otoritas lembaga atau instansi di dalam menggunakan bahasa Indonesia ragam baku. Jadi, kosakata itu digunakan di dalam ragam baku, bukan ragam santai ataupun ragam akrab. Contohnya ragam bahasa lisan. Nah, ragam bahasa lisan itu merupakan bahasa yang dihasilkan melalui ucapan kita sendiri. Pembicara dapat memanfaatkan nada tinggi rendah suara atau tekanan, mimik wajah, air muka, gerak tangan, ataupun isyarat untuk mengungkapkan ide. Contohnya saja, Putri Bila
bilang kita harus pulang. Sudah saya kembalikan novel itu. Dia lagi sakit, makanya tidak ikut bertanding bersama kita. Ciri-ciri ragam lisan itu dia memerlukan orang kedua. Tergantung kondisi, berlangsungnya cepat. Tidak harus memperhatikan gerak. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. Nah, ragam bahasa tulis. Tulisan merupakan bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan ataupun rangkaian huruf. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan ataupun ejaan. Di samping aspek tata bahasa dan kosakata, contoh dari ragam bahasa tulis adalah surat, karya ilmiah, surat kabar, dan lain-lain. Contohnya, Putri mengatakan bahwa kita harus pulang, dan saya bertempat tinggal di Bogor. Ciri ragam bahasa tulis. Yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Kedua, tidak terikat ruang dan waktu. Ketiga, kosakata yang digunakan dipilih secara cermat. Keempat, pembentukan kata dilakukan secara sempurna. Kelima, kalimat dibentuk dengan struktur yang lengkap. Keenam, paragraf dikembangkan secara lengkap dan padu. Ketujuh, berlangsung lambat. Kedelapan, memerlukan alat bantu. Ragam bahasa berdasarkan penutur, yaitu ragam bahasa berdasarkan daerah atau logat. Luasnya pemakaian bahasa dapat menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di Jakarta itu berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan di Jawa Tengah, Bali, Jayapura, Tapanuli, dan lain-lain. Masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Nah, ada juga ragam bahasa berdasarkan pendidikan penutur. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan berbeda dengan yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing, misalnya fitnah, kompleks, vitamin, video, film, fakultas. Nah, ragam bahasa berdasarkan sikap penutur. Ragam bahasa dipengaruhi juga oleh setiap penutur terhadap kawan bicara, jika lisan, atau sikap penulis terhadap pembawa jika dituliskan. Sikap itu antara lain resmi, akrab, dan santai. Kedudukan kawan bicara atau pembaca terhadap penutur atau penulis juga mempengaruhi sikap tersebut. Misalnya saja kita dapat mengamati bahasa seorang bawahan dengan atau petugas ketika melapor kepada atasannya, dan ketika mahasiswa kepada dosennya. Jika terdapat jarak antara penutur dan kawan bicara, atau penulis dan pembaca, akan digunakan ragam bahasa resmi atau bahasa baku. Makin formal jarak penutur dan kawan bicara akan makin resmi dan makin tinggi tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Bahasa baku adalah bentuk bahasa yang telah mengalami proses standarisasi, yaitu tahap menegakkan tata bahasa dan kamus normatif. Penetapan bahasa baku biasanya melibatkan kodifikasi norma kebahasaan dan sistem ejaan, serta penerimaan konvensi ini halayak umum. Bahasa baku dipakai dalam pembicaraan di muka umum, pembicaraan dengan orang yang dihormati, komunikasi resmi, dan wacana teknis. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan ini dalam menjelaskan makalah saya. Dan apabila tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.